Jami Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah yang telah memberikan kita kepada orang-orang yang beriman kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, mengisi dengan segala aktivitas yang terbaik. Ramadan hadir selalu memberikan kesempatan kita untuk terus memperbaiki diri, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu mendapatkan segala fadilah, keutamaan dan kebaikan-kebaikan selama di bulan Ramadan. Karena begitu banyak saudara-saudara kita, ada tetangga kita, teman, sahabat yang tahun lalu masih bersama dengan kita, tapi qadarullah di tahun ini sudah tidak punya kesempatan. Karena sekali lagi dengan rasa syukur yang mendalam, kita mudah-mudahan bisa mencapai segala resolusi, target dan keinginan kita untuk beribadah lebih baik di Ramadan tahun ini. Hadirkan sebuah imajinasi bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita, sehingga tidak ada kesempatan waktu sedikit pun tanpa kita manfaatkan dengan beramal soleh di bulan Ramadan. Selanjutnya salawat ring salam Allah semoga tetap curah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan hidup dan hidupnya kita, khusus teladan bagaimana mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan dengan amalan-amalan sebagaimana yang beliau sunnahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ditanya satu kata yang kira-kira bisa mewakili tentang kebaikan dan keutamaan Ramadan, kira-kira apa ya Pak? Sebutkan satu kata tentang Ramadan tapi mewakili semua kebaikan-kebaikan Ramadan. Kata itu adalah kata berkah. Kata itu adalah kata keberkahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Kata beliau, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepadamu satu bulan Ramadan, yaitu bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Kata berkah ini adalah satu kata yang sangat familiar dalam kehidupan kita Bapak sekalian. Hampir setiap aktivitas atau mungkin doa itu selalu mencantumkan dan menyebutkan kata berkah. Di tahiyat akhir ada kata berkah. Doa makan ada kata berkah. Allahumma barik lana. Orang yang ulang tahun kadang-kadang kita sampaikan doa barakallahu fi umrik dan seterusnya. Di salam ada berkah, semuanya ada berkah. Dalam bahasa yang sangat mudah dipahami, ini punten ya saya sampaikan ada bahasanya bentar yang dikit lah ya. Al-Furqan sudah cerdas. Most effort, more impact. Itu bahasa yang sangat sebahagi. Jadi keberkahan itu adalah satu aktivitas kecil, effortnya sedikit, usahanya sedikit, tapi dampak dan impactnya luar biasa. Ini kalau bahasa orang-orang manajemen ya. Kemudian kalau bahasa ulama banyak yang menyebutkan al-barakatu ziyadatul khair wa thubutuh. Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan dan menetapkan kebaikan pada seseorang. Atau pada apapun yang Allah berikan keberkahan itu. Dan bahkan ada satu ulama yang menyampaikan, salafus saleh menyampaikan al-barakatu kullu ma tazidakum fitah. Jadi apapun yang ada pada diri kalian yang Allah berikan fitoah, yang menjadikan kita menjadi to'ah dengan sebab itu. Jadi saya ingin luruskan bahwa berkah itu tidak harus kemudian cukup bisa jadi berkah. Tapi apakah kemudian cukup itu kemudian selalu identik dengan berkah? Kalau menyambung dengan apa yang tadi pendapat salafus saleh, fitoah, selama kecukupan itu menjadikan kita dekat dengan Allah, gitu ya, menjadikan kita taat kepada Allah, bisa jadi itu adalah berkah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu pertanyaannya kenapa kemudian Ramadan itu disebut bulan yang diberkahi? Gitu ya. Itu pertanyaannya. Sehingga nanti di bagian akhir mudah-mudahan kita sampai waktunya kunci membuka keberkahan Ramadan itu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, semalam sudah disampaikan oleh Ustadz kita ya. Ustadz siapa namanya lupa saya. Ustadz Fauzan satu kemarin disampaikan. Kata Nabi, di bulan Ramadan ini ya dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan dibelenggu. Kalimatnya itu. Ini hadisnya sahih. Ya. Diriwayatkan yang tadi saya sampaikan sama yang qad ja'akum syahrul Ramadan tadi. Dibuka pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan. Kalimat ini tidak hanya kalimat metafora. Kalimat ini tidak lebay melebih-lebihkan Ramadan, tapi itulah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabi bahwa Allah memberikan kabar gembira atas Ramadan yang Allah berkahi. Pertama tadi dibukanya pintu surga itu artinya setiap hamba yang bersungguh-sungguh didasari dengan keimanan wa ihtisaban di bulan Ramadan itu diringankan untuk ketaatan. Terasa nggak Pak Bu? Terasa ya? Yang biasanya berat ke masjid, kita ringan. Yang biasanya agak susah baca Al-Quran, ngebut kita di bulan Ramadan. Nah ini salah satu keberkahannya seperti itu. Gitu ya. Kemudian ditutup pintu neraka, jadi dihambat atau kita dicegah gitu ya, dengan mudah kita meninggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah setan-setan dibelenggu. Kata ulama, kata setan dibelenggu ini adalah kalimat jadi setan tidak lenyap gitu ya. Setan tidak lenyap ya. Dan kadang ada yang bertanya, Ustadz kenapa kemudian di bulan Ramadan juga ada juga orang yang masih berbuat maksiat dan bahkan puasa saja enggan gitu. Nah, jadi kalimat para ulama itu, setannya itu, pertempuran kita di bulan selain Ramadan dengan setan itu Masya Allah Pak ya, berat gitu ya. Tapi di bulan Ramadan ini pengaruh setan itu dilemahkan. Tidak dilenyapkan, tapi dilemahkan gitu. Kita berani melawan itu. Tapi tidak hanya setan. Kalau setan kata ulama itu adalah faktor eksternal. Ada juga faktor internal yang menghambat kemudahan kita dalam beribadah yang namanya faktor internal, yang namanya hawa nafsu. Sehingga bisa jadi ketika kemudian di bulan Ramadan ada orang yang masih enggan melaksanakan puasa, artinya dia masih kalah dengan nafsunya. Ya, setan sebenarnya pengaruhnya. Jadi pertempurannya kita dengan setan dimudahkan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau di bulan puasa, di bulan Ramadan, pengaruh godaan setan saja yang sudah dilemahkan kita masih kalah, lalu dengan seperti apa lagi kita kalah dengan setan? Itu kira-kira ya. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, keberkahan Ramadan kata ulama karena di bulan ini diturunkannya Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ayat 186, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Bahwa di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Ayatnya nyambung-nyambung dengan perintah tentang puasa. Maka Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu adalah kitab yang diberkahi. Karena itu mudah-mudahan di bulan diturunkannya Al-Quran ini kita betul-betul bisa memanfaatkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran yang merupakan bagian dari keberkahan Ramadan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ikhwatul iman rahimakumullah, di bulan Ramadan itu diturunkannya atau ada kita temukan yang namanya malam qadar atau Lailatul Qadar, gitu ya. Khairum min alfi syahr, yang pahalanya ketika kita beribadah di dalamnya lebih baik daripada seribu bulan. Bapak Ibu, kalau kita beribadah di bulan selain Ramadan satu malam misalnya, maka pahalanya ya satu malam itu. Tapi bayangkan ketika kita beribadah di malam qadar yang adanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, maka pahalanya seumur hidup. Masya Allah, inilah letak bagaimana kemudian Allah memberkahi di bulan Ramadan dengan sebab di dalamnya ada yang namanya Lailatul Qadar. Itu satu rangkaian Pak ya, di bulan Ramadan. Gak ada Lailatul Qadar selain bulan Ramadan.
Ini Pak ya, nanti 10 terakhir mudah-mudahan kita bisa faster di khorot. Bayangkan ketika kita beribadah 1 malam diantaranya, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, sehingga para ulama mengkonversi tahun dan kehidupan kita itu sekitar 83 tahun. Makanya tadi saya bilang pahalanya seumur hidup, karena hidup kita belum tentu sampai di angka 83. Ini Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Berikutnya yang keempat, Rasulullah bersabda bahwa orang yang berpuasa itu mustajab doanya. Mustajab doanya. Doa kita dikabulkan, Pak. Ya, itu janji Rasulullah ya. Jadi orang-orang yang berpuasa itu doanya dikabul. Doanya mustajab. Karena itu di kesempatan bulan Ramadan ini perbanyak doa Bapak dan Ibu. Niki ya, ini call to action-nya ini yang penting ya. Perbanyak doa. Ini kadang-kadang kita saking target membaca Al-Quran, doanya punten mohon maaf kadang-kadang terlewat. Padahal di sini adalah letak keberkahan dari Ramadan itu sendiri. Di mana Ustadz banyak berdoa sepanjang siangnya itu mustajab. Tapi para ulama menyebutkan beberapa tempat atau waktu yang mustajab di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan seperti yang kita maklumi ya, di antara iqomah dan azan, kemudian sepertiga malam terakhir. Tapi kalau di Ramadan ini para ulama pertama menjelang buka Bapak Ibu. Menjelang buka, yang terkadang disitulah waktu kita terlena, sibuk dengan persiapan zohir kita, sibuk persiapan untuk takjil dan iftar kita, gitu ya Pak ya. Lupa kita selipkan bahwa di situ adalah waktu yang mustajab untuk berdoa selama di bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah di waktu sahur. Ya, di waktu sahur itu juga mustajab Bapak sekalian. Tapi saat ini Masya Allah distraksinya luar biasa ya. Ada yang nonton TV, ada yang buka YouTube segala macam ya. Kalau sahur ya udah pasti ya. Tapi disitulah termasuk waktu mustajab kita berdoa selama di bulan Ramadan. Dan selama siang harinya pun juga mustajab. Tapi di tiga tempat tadi, menjelang maghrib berbuka, kemudian di sahur itu waktu-waktu yang mustajab. Yang nomor berapa Pak tadi Pak? Keberkahan Ramadan saya ulangi, diturunkan Al-Quran, kemudian dibuka pintu surga, ditutup neraka, dibelenggu setan. Yang ketiga dikabulkan doa. Kemudian yang keempat ada Lailatul Qadar. Yang berikutnya adalah dihapuskannya dosa. Sebagaimana sering sekali disebut oleh para ustadz ceramah kita dalam sebuah hadis, bahwa barang siapa yang puasa Ramadan didasari dengan keimanan dan didasari dengan ihtisaban, dengan hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini Pak, dan ini sekali lagi adanya hanya di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, inilah 5 keutamaan, 5 keberkahan Ramadan yang mewakili satu kata yang merepresentasikan tentang Ramadan. Selanjutnya mohon izin saya ingin lanjutkan tentang bagaimana sebuah kisah atau 2 kisah mungkin ya, tentang keberkahan itu hadir dalam kehidupan. Seperti apa sih? Pertama saya ingin sampaikan sebuah kisah yang sangat familiar mungkin ya, sudah sering Bapak Ibu bersama dengar dari penceramah atau ustadz yang lain, tentang bagaimana kehidupan dan kesederhanaan hidup dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Beliau hidup dalam kondisi ada yang menyebut dengan kata miskin, sangat sederhana. Seringkali di rumahnya tidak ditemukan makanan, bukan mobil Pak, bukan uang yang ratusan juta, tapi seringkali di rumah tidak ditemukan makanan. Artinya apa? Artinya nggak ada makanan. Makanan itu adalah bahan pokok, bahan utama yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup kita. Kehidupan beliau berdua seringkali di rumahnya tidak ditemukan makanan. Sesederhana itu, jauh dari kemewahan, jauh dari kata megah. Pakaiannya tambal-tambalan, dan bahkan Fatimah Zahra seringkali membantu pekerjaan suaminya dengan menggiling gandum. Udah sering dengar ya, menggiling gandum sampai kakinya, sampai tangannya melepuh, pecah dengan sebab menumbuk atau menggiling gandum itu.
Satu hari Fatimah Zahra minta kepada Rasulullah untuk didatangkan pembantu untuk meringankan pekerjaannya. Tapi Rasulullah tidak berikan pembantu itu kepada Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan dan malah beliau memberikan sebuah amalan untuk kemudian diistiqomahkan dibaca. Apa amalan itu? Amalan itu adalah subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, inilah cerminan bagaimana kehidupan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Jauh dari kata mewah, tapi kehidupan beliau berdua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya dari beliau berdua ini lahir generasi Quran yang luar biasa. Inilah makna keberkahan. Keberkahan itu tidak selalu dan identik dengan banyak, tapi keberkahan itu ketika hadirnya pertolongan Allah, kemudahan dan kecukupan dengan sebab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua saya ingin sampaikan dan cerita tentang bagaimana suatu hari Rasulullah pernah diberikan satu bejana mungkin ya kalimatnya ya, atau teko mungkin ya, susu oleh sahabat. Ini sahih, tetapi tidak disebutkan siapa nama sahabat yang memberikan susu itu. Suatu hari diberikan susu kepada Rasulullah. Di saat yang sama ada Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu adalah orang-orang yang muhajirin yang dalam kondisi miskin, Bapak dan Ibu. Tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, tidak punya tempat tinggal. Beliau tinggalnya di belakang Masjid Nabawi. Dan bahkan banyak sahabat-sahabat utama termasuk kaum Sufah. Ada Abu Zar Al-Ghifari, ada Salman Al-Farisi, ada Bilal bin Rabah, termasuk Abu Hurairah yang dikenal banyak meriwayatkan yang melanjutkan hadis gitu ya. Dari Abu Hurairah sering dengar gitu seperti itu. Nah, saat itu Abu Hurairah juga dalam kondisi lapar. Beliau sangat berharap bahwa susu yang diberikan sahabat kepada Rasulullah itu bisa beliau nikmati sendiri. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah meminta Abu Hurairah untuk mengundang Abu Sufah, orang-orang yang menuntut ilmu belajar dari Rasulullah itu, untuk meminum susu yang diberikan sahabat yang lain tadi. Maka berdatanganlah banyak orang-orang miskin Abu Sufah untuk bersama-sama minum air susu yang juga diberikan oleh sahabat yang lain. Satu orang minum, susu masih ada. Orang kedua minum, susu masih banyak. Dan seterusnya sampai semua Abu Sufah minum susu itu. Bahkan Abu Hurairah pun mengatakan, wahai Rasulullah, demi zat yang engkau dibimbing dalam kebenaran, tidak ada tempat lagi untuk menghabiskan susu. Karena ternyata di bejana itu masih banyak sekali susu setelah diminum oleh sekian Abu Sufah. Dan bahkan Rasulullah minum yang terakhir. Hikmahnya Bapak dan Ibu, pertama tentu yang terakhir tadi saya temannya, pemimpin itu minum yang terakhir. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, inilah keberkahan, ya, kecukupan dengan sebab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi keberkahan itu tidak selalu identik dengan satu hal yang sangat mewah, sangat banyak, tapi rasa ketenangan, rasa kecukupan yang Allah hadirkan dengan sebab kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kemudian realita kehidupan kita saat ini? Saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu, rasanya waktu yang kita lalui begitu sempit. Rasanya tidak ada orang yang semiskin Abu Hurairah. Rasanya saat ini tidak ada orang sesederhana Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Tapi bagaimana kemudian rasa gelisah itu masih ada dalam diri kita. Kita terburu-buru dengan pekerjaan kita. Bandingkan dengan dulu orang tua yang pekerjanya santai kok. Pergi ke sawah juga nggak pagi-pagi amat seperti kita. Allahumma lantas jalan. Habis subuh berangkat. Habis gitu rasanya kita masih kurang saja Pak ya. Maka saya ingin sampaikan saat ini kita defisit keberkahan. Apa Pak? Defisit keberkahan. Banyak tapi tidak mencukupi. Gitu Pak ya. Luang tapi rasanya sempit. Diburu-buru waktu dan seterusnya.
Maka mudah-mudahan dengan sifat 5 keberkahan Ramadan itu mampu dan dapat mengembalikan keberkahan dalam kehidupan kita. Seadanya rezeki yang Allah titipkan mudah-mudahan mencukupi, gitu ya. Jadi sekali lagi titipan tadi kullu matizadakum fitoah, apapun yang Allah titipkan dalam diri kita itu hendaknya menjadikan sumber ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan sehat, agar sehat kita menjadi sehat yang diberkahi, gunakan untuk dalam ketaatan. Ketika rizki kita yang Allah titipkan menjadi amanah untuk mengarungi kehidupan kita menjadi rizki yang berkah, maka manfaatkan rizki, harta, dan yang lainnya itu dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang ingin disampaikan, sekali lagi menjadi renungan kami, saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan 5 keberkahan Ramadan ini betul-betul bisa kita raih gitu ya, dan mengembalikan defisit keberkahan selama ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Semoga Allah memberikan keberkahan hidup kita, semoga Allah memberikan keberkahan fisik kita, Allah berikan keberkahan dalam ilmu kita, Allah berikan keberkahan dalam rizki kita, putra-putri kita, keluarga kita, semua kehidupan Allah berkahi. Dengan sebab itu kita mampu dan dapat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk terus bisa memberikan amal yang terbaik selama bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.